Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi negeri, khususnya bagi teman-teman TPB ITB ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi tentang hukum Gauss ya. Sebentar lagi kita selesai dan masuk materi potensial listrik ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang simetris bidang. Jadi muatannya berupa bidang ya. Jadi bidangnya lembaran gitu ya teman-teman, bidang 2 dimensi. Jadi ada sebuah misalkan lempeng gitu ya, lempeng konduksi non konduksi. Jadi saya akan menjelaskan dua tipe. Yang pertama adalah lempeng non konduksi ya, lempeng non konduksi. Nah, non konduksi ini artinya tidak mengantarkan listrik ya, tidak mengantarkan arus, artinya dia isolator gitu ya, isolator. Oke. Seperti isolator. Nah, kemudian lempeng-lempeng ini dia sangat tipis teman-teman ya, dan dia panjangnya sangat tak hingga. Ini adalah sebuah pemisalan ya, pengandaian, idealisasi ya. Jadi tipis, oke, dan tak hingga. Nah, itu seperti itu. Nah, kita tahu kalau dia muatannya positif, berarti dia akan medannya akan keluar dari muatan itu. Berarti misalkan seperti ini teman-teman, juga sama ya. Nah, sama ya, keluar gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita akan terapkan sebuah permukaan Gauss yang benar-benar melingkupi medan ini ya, dan si muatan di dalam bidang itu. Oke, kira-kira bentuknya tabung ya teman-teman ya, tabung ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti di sini ada satu lagi. Oke. Nah, nanti ini E-nya dan normalnya ke sini, A normalnya. Oke, ini juga A normalnya ke depan. Oke. Nah, kalau yang luas selimutnya, ya, itu selalu tegak lurus arah radial teman-teman ya, si normal dari luasnya, sehingga flux total yang menembus permukaan Gauss kita itu ada 3 ya, flux totalnya. Oke. Flux totalnya, flux 1 yang ini ya, ini flux 1. Oke. Flux 1 ditambah yang ini flux 2. Flux 3-nya yaitu yang radial, yang semua arah permukaannya. Flux 3, ini flux 2. Nah, flux 3-nya itu adalah 0. Oke. Yang ini adalah 0. Kenapa teman-teman? Karena vektor normalnya selalu tegak lurus dengan vektor medannya, sehingga cos atau cos 90-nya berarti nanti ini 0. Cos 90-nya nanti sebenarnya 0. Jadi yang tersisa adalah ini ya. Flux 1 dia ke kanan, misalkan ke semua X positif dua-duanya, itopi. Nah, berarti E-nya arah itopi ditambah A-nya arah itopi. Jadi EA teman-teman ya. Nah, sekarang kalau flux 2 dia dua-duanya ke kiri, minus berarti ya. Berarti minus EI arahnya. Oke, dot, ini dot, bukan dikali, dot. Oke. Dot minus A arahnya I. Nah, minus dikali minus itu positif, I dot I 1. Jadi EA juga ya. Nah, EA tambah EA jadi 2 EA teman-teman ya. Ini adalah flux total. Nah, berdasarkan hukum Gauss, berarti kita terapkan hukum Gauss. Berarti integral EDA teman-teman sama dengan Qn close per epsilon 0. Oke. Nah, integral EDA-nya ini adalah flux total teman-teman. Flux total. Oke. Flux totalnya ini udah kita hitung 2 EA. Berarti 2E dikali A sama dengan Qn close itu adalah muatan yang dilingkupi Gauss. Berarti hanya sebagian ini aja, ini segini aja. Oke. Segitu aja. Berarti itu sigma, oke. Sigma dikali A. Jadi kalau lempeng 2 dimensi punya sigma ya, dikali A. Ya luasnya luas yang segitu, luas Gauss per epsilon 0. Sehingga A nya kita coret, kita punya E-nya. Berarti sigma per 2 epsilon 0. Nah, seperti ini teman-teman. Besarnya ini ya. Oke, besarnya adalah sigma per 2 epsilon 0. Arahnya nanti tergantung kanan atau kiri. Oke. Ini besarnya. Oke. Nah, jadi kalau muatan lempeng non konduksi ya, dia apa?
tipis gitu. Medan di sekitarnya itu adalah konstan, sigma per 2 epsilon 0. Ini mendekati dengan yang di pertemuan sebelumnya di bab 1 ya, kita udah pernah menghitung lempeng cakram kalau nggak salah ya, di daerah di sekitarnya itu sekitar kalau nggak salah ya E-nya kalau yang cakram sigma per 2 epsilon 0 1 min Z. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini agak panjang waktu itu ya diturunin. Nah kalau Z-nya lebih besar dari R, nah berarti nanti ini R-nya cukup besar gitu ya, lempengnya sangat besar sekali, tahingga gitu. Jadi benda ini 0, suku ini 0, sehingga nah sama dengan yang ini nanti ya. Berarti benar ini lempengnya sangat tahingga, sangat besar, sesuai cocok dengan perhitungan manual dari medan listrik partisi integral ya. Dan yang kedua adalah kita akan meninjau sebuah lempeng konduksi, dua lempeng konduksi ya. Jadi yang kedua adalah tipenya dua lempeng konduksi. Dua lempeng konduksi. Nah, jadi disejajarkan gitu, didekatkan. Nah, kalau kita lempeng konduksi satu aja, berarti misalkan begini. Ini ada lempeng positif, teman-teman ya. Oke, ini lempeng positif. Nah, oke. Nah, seperti itu. Ini positif kan? Nah, berarti dia itu arahnya sama keluar ya, E-nya sini, gitu kan? Nah sama. Nah, ini lempeng tetap tahingga ya, berarti mirip yang ini. Berarti nilai E-nya itu besarnya itu sama seperti ini caranya ya. Berarti sigma per 2 epsilon 0. Kalau dia satu lempeng teman-teman ya. Kemudian lempeng satu lagi misal di tempat terpisah gitu ya, di tempat terpisah kita punya lempeng yang negatif gitu. Punya lempeng yang negatif. Ini di tempat terpisah ya. Ini negatif, oke. Muatan-muatan di dalam logam ini kan lempeng konduksi, berarti sebenarnya dia logam ya. Artinya dia konduktor gitu ya. Jadi permukaannya itu selalu di luar permukaannya. Jadi di dalamnya nggak ada ya, di dalam itu nggak ada muatan. Oke, nggak ada muatan. Oke, berarti ini menuju gitu masuk ya. Oke. Nah, gitu ya. Konstan gitu ya. Nah, bagaimana kalau mereka didekatkan? Nah, kalau mereka didekatkan ternyata ada fenomena teman-teman ya. Jadi kalau kita dekatkan ini ya. Nih dan ini dan ternyata ini terjadi sebuah pengkutuban apa bahasanya ya, peminggiran kutub. Jadi awal-awal ini kan positif, positif muatannya. Nah jadi nanti yang positif ini dia akan berpindah ke sebelah kanan. Jadi yang di sebelah sana nggak ada muatan. Kenapa? Karena tertarik sama yang negatif ini medannya. Ini kan ini ke sini. Nah nanti ada medan yang menuju dia sini kan. Nah ini S1, nah, aja konstan. Nah gitu kan. Nah gitu. Begitupun nanti yang ini. Nah gitu ya. Nah begitupun sama yang sebelah ini, jadi dia pengkutuban di sebelah sini, pinggir-pinggir ini gitu. Jadi di sebelah kanannya muatannya udah pindah ke sana, ketarik gitu ya. Nah kalau kita pakai Gauss, hukum Gauss, misalkan kita punya hukum Gauss di beberapa titik. Yang pertama di sini, nah di sini, yang kedua di sebelah sininya, gitu teman-teman ya. Ini kurang besar. Oke, saya akan perbesar. Oke, nah seperti itu, plus. Nah jadi yang pertama hukum Gaussnya permukaannya di sebelah sini misalnya, sebelah sini. Nah ini S1 gitu. Yang kedua di sini S2. Nah gitu. Oke. Nah yang ketiga sama aja, sama kayak gini, cuman di daerah negatif gitu kan. Negatifnya di sini gitu. Ini S3, S4-nya di sini. Nah teman-teman kita lihat S1 aja dulu. Nah S1 luas S1 berarti oke teman-teman, dikali luasnya, berarti luasnya itu luas yang sini. Berarti dikali A ya. Dikali A sama dengan di sini itu sigma, teman-teman ya. Sigma dikali A, muatan yang dilingkupinya, per epsilon 0. Sehingga E-nya adalah sigma per
epsilon nol. Nah, seperti ini teman-teman. Besar oleh medan listrik di antara dua plat itu besarnya segini. Menurut hukum Gauss yang S1. Kalau S2 gimana? Luas S2. E-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini medannya nggak ada, teman-teman. Kan di sini nggak ada muatan juga ya, muatan yang dilengkapinya 0 juga. Karena muatannya pindah ke sebelah sini. Ya, jadi sebelah sini udah nggak ada. Oke. Begitupun nanti S3. S3 pasti ada jawabannya sigma per epsilon 0. Ini juga sama 0 ya. Jadi S3 juga sama E-nya sigma per epsilon 0. Nah, ini berdasarkan hukum Gauss. Nah, bagaimana kalau dengan prinsip superposisi? Apakah sama nilainya seperti ini? Sama, teman-teman. Coba lihat. Di sini ada dua medan yang berbeda tanda warnanya, merah sama biru. Kalau warna biru itu yang dikeluarkan oleh medan positif, yang ini negatif yang merah. Berarti E-nya kita jumlahin aja. Berarti E1 ditambah E2. Oke. Kita tahu medan oleh satu plat tadi apa? Kalau plat doang satu. Nah, ini. Berarti sigma 2 epsilon 0 ditambah sigma per 2 epsilon 0. Jadi 2 sigma per 2 epsilon 0. Jadi apa? Sigma per epsilon 0. Sama, teman-teman. Pakai prinsip superposisi vektornya. Kenapa? Arahnya sama, teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam simetris aplikasi hukum Gauss simetris bidang. Tetap terus dukung channel Berfisika.com ini agar senantiasa memberikan pengalaman ilmu, insight yang lain ya, wawasan yang lain yang lebih mendetail dan pastinya bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menggeluti fisika dasar. Sampai jumpa, salam berfisika.com.